Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Agni Erlita Ramadanti, NIM 2020-21066 dari kelas R5B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai hukum perjanjian internasional. Kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian perjanjian internasional menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Mokhtar Kusumaatmadja. Pengertian perjanjian internasional menurut Mokhtar Kusumaatmadja adalah perjanjian antar bangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat hukum tertentu. Dari pendapat Mokhtar Kusumaatmadja dapat dilihat bahwa keunggulan dari pendapatnya adalah penjelasan Mokhtar cukup padat dengan bertujuan untuk menciptakan akibat hukum tertentu. Sedangkan kelemahan dari pendapat Mokhtar ialah perjanjian bukan hanya dilakukan di antara bangsa saja, tetapi juga dilakukan oleh organisasi internasional. Pendapat yang kedua dikemukakan oleh Oppenheim Laderpah. Menurut Oppenheim, perjanjian internasional adalah persetujuan antar negara atau antar organisasi internasional yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang terlibat. Keunggulan dari pendapat Oppenheim ialah menyebutkan lebih luas bahwa yang dapat melakukan perjanjian internasional tidak hanya antar negara melainkan organisasi internasional juga. Kelemahannya adalah pada kata persetujuan, maknanya menurut saya terlalu sempit. Istilah-istilah perjanjian internasional. Yang pertama ada treaty atau traktat. Traktat atau treaty adalah sebuah perjanjian atau persetujuan di antara dua negara atau lebih untuk bisa mencapai hubungan hukum tentang objek-objek hukum dengan kepentingan yang sama. Contoh penerapannya adalah pembuatan traktat yang pernah terjadi di Indonesia tentang pelarangan melakukan percobaan berbagai senjata nuklir, baik di atmosfer, di bawah air, dan di luar angkasa. Traktat tersebut dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus tahun 1963. Selanjutnya yang kedua ada convention atau konvensi. Istilah konvensi digunakan untuk pemberian nama sebuah catatan dari persetujuan tentang hal-hal yang penting tapi sifatnya bukan politik. Konvensi ini juga digunakan untuk penyebutan persetujuan resmi yang bersifat multilateral yang diadakan di bawah organisasi internasional. Contoh penerapan dari konvensi adalah tentang tanggung jawab internasional dalam kerugian benda-benda angkasa yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 1971. Selanjutnya ada agreement atau persetujuan. Persetujuan adalah suatu perjanjian atau persetujuan antar dua negara atau lebih yang mempunyai akibat hukum seperti dalam traktat. Contoh penerapannya adalah persetujuan antara pemerintahan kita dengan Persemakmuran Australia. Dalam persetujuan tersebut berisi tentang garis-garis batas laut dan dilakukan pada tanggal 18 Mei 1971. Selanjutnya ada charter atau piagam. Piagam atau charter adalah istilah yang digunakan dalam perjanjian internasional untuk pendirian badan yang memerlukan fungsi administratif. Contoh penerapannya adalah Piagam PBB pada tahun 1945. Selanjutnya ada protokol, yaitu persetujuan yang isinya melengkapi suatu konvensi. Protokol hanya mengatur masalah-masalah tambahan seperti penafsiran klausul-klausul tertentu dari konvensi atau pembatasan-pembatasan oleh negara penanda tangan. Contoh penerapannya adalah konvensi internasional yang membahas tentang hak-hak sipil era politik pada tahun 1966. Selanjutnya ada declaration atau deklarasi, adalah pernyataan bersama mengenai suatu masalah dalam bidang politik, ekonomi, maupun hukum. Contoh penerapannya adalah Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok antara Indonesia, Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Thailand tentang pembentukan ASEAN. Yang selanjutnya ada istilah final act atau ketentuan penutup. Ketentuan penutup yaitu ringkasan hasil konvensi yang menyebutkan negara peserta, nama utusan yang turut diundang, serta masalah yang disetujui konferensi dan tidak memerlukan ratifikasi. Contoh penerapannya adalah Final Act General Agreement on Traffic and Trade tahun 1974.
Selanjutnya ada agreed minutes and summary records adalah suatu catatan mengenai hasil perundingan yang telah disepakati oleh pihak-pihak dalam perjanjian. Selanjutnya ada Memorandum of Understanding atau MOU, yaitu nota kesepahaman, merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang dituangkan dalam dokumen formal. Ini tidak mengikat secara hukum tetapi menyatakan kesediaan para pihak untuk bergerak maju dengan kontrak. Jenis perjanjian ini dapat berlaku setelah penandatanganan tanpa melakukan pengesahan. Contoh penerapannya adalah MOU antara Indonesia dan Malaysia tentang penempatan tenaga kerja Indonesia di Malaysia pada tanggal 10 Mei 2004. Selanjutnya ada exchange of notes, yaitu pertukaran nota. Perjanjian ini dilakukan dengan mempertukarkan dua dokumen yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada masing-masing dokumen. Biasanya pertukaran nota ini dilakukan oleh wakil-wakil militer dan negara serta dapat bersifat multilateral. Contoh penerapannya adalah pertukaran nota antara Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dan Perdana Menteri Chou En-lai di Beijing tanggal 3 Juni 1955. Selanjutnya ada proses verbal, yaitu catatan-catatan atau ringkasan-ringkasan atau kesimpulan konferensi diplomatik atau catatan suatu pemufakatan. Selanjutnya yang terakhir ada modus vivendi, yaitu suatu dokumen yang mencatat persetujuan internasional yang bersifat sementara sampai berhasil diwujudkan secara permanen. Contoh penerapannya adalah setelah Kuwait merdeka pada tahun 1961, Irak mengklaim bahwa itu tetap wilayah Irak. Namun setelah intervensi Inggris, mereka mundur dan secara resmi mengakui kemerdekaan Kuwait, membangun modus vivendi. Masuk pada pembahasan yang selanjutnya adalah jenis-jenis perjanjian internasional berdasarkan pihak yang terlibat. Yang pertama ada perjanjian bilateral. Perjanjian bilateral adalah perjanjian yang dibuat oleh dua subjek hukum internasional yang dalam hal ini yaitu negara yang masing-masing mempunyai kapasitas hukum untuk membuat perjanjian internasional. Perjanjian bilateral pada umumnya berbentuk sebuah instrumen yang ditandatangani oleh kedua belah pihak atau pertukaran dua dokumen, nota atau surat diplomatik yang mengkonfirmasi bahwa keduanya telah menyetujui. Ciri-ciri dalam perjanjian bilateral yaitu perjanjian bilateral hanya melibatkan dua negara dan perjanjian bilateral bersifat tertutup. Contoh dari perjanjian bilateral bagi Indonesia adalah perjanjian tentang penetapan garis batas laut wilayah Indonesia dan Singapura di bagian barat Selat Singapura yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010. Perjanjian multilateral adalah perjanjian internasional yang dibuat oleh tiga negara atau lebih. Masing-masing negara mempunyai kapasitas hukum untuk membuat perjanjian internasional. Ciri-ciri dalam perjanjian multilateral adalah perjanjian multilateral dilakukan oleh tiga negara atau lebih. Perjanjian multilateral bersifat terbuka. Contoh dari perjanjian internasional yang sudah diratifikasi Indonesia adalah Konvensi PBB Anti Korupsi yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Pembahasan terakhir yaitu tujuan dan fungsi perjanjian internasional. Tujuan perjanjian internasional adalah untuk menciptakan akibat-akibat hukum, sedangkan fungsi perjanjian internasional diantaranya adalah sebuah negara akan mendapatkan pengakuan umum dari masyarakat bangsa-bangsa. Selanjutnya, perjanjian tersebut akan menjadi sumber hukum internasional, kemudian sebagai sarana untuk mengembangkan kerjasama internasional dan membangun kedamaian antar bangsa. Selanjutnya yang terakhir adalah untuk mempermudah proses transaksi dan komunikasi antar negara. Baik, sekiranya cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.